Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi tambahan ilmu dan pemahaman oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Bisa kamu lihat hewan-hewan yang terlatih berikut ini. Ada seekor harimau yang sedang melewati rintangan api. Ada seekor beruang yang sedang mengendarai sepeda motor. Ada seekor harimau yang sedang berdiri bersama pelatihnya. Ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Bisa kalian lihat sesuai dengan gambar yang ada di layar. Kita perhatikan gambar berikutnya, ada seekor harimau yang sedang memakan daging. Penjelasannya adalah 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8. 5 yang dimakan harimau, dari semuanya ada 8 bagian. Kita lihat gambar yang berikutnya, ada seekor beruang yang sedang memakan 3 bagian daging. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ya, betul, harimau dengan 5 bagian. Yang berikutnya, perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Kita lihat gambar yang paling atas. Gambar yang paling atas adalah 1 bagian utuh. Kita perhatikan gambar yang kedua. 1 benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita arsir 1 bagian. 1 bagian dari 2 bagian sama besar sama dengan 1/2. Gambar yang ketiga, 1 benda dipecah menjadi 4 bagian. Kita arsir 2 bagian. 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. Gambar yang terakhir, 1 benda dipecah menjadi 8 bagian. Kita arsir 4 bagian. 4 bagian dari 8 bagian sama besar sama dengan 4/8. Kalau kita tarik garis, bisa kita simpulkan bahwa pecahan-pecahan tersebut adalah sama besar atau pecahan senilai. Pecahan 1/2, pecahan 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Kita lihat gambar yang paling atas. Kita buat 1 benda dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kita arsir 2 bagian. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Yang berikutnya, kita buat 1 benda dibagi menjadi 6 bagian. Kita arsir 4 bagian. Sehingga membentuk pecahan 4/6. 2/3 sama dengan 4/6. Gambar yang paling bawah, satu benda dipecah menjadi 12 bagian. Kita arsir 8 bagian.
2/3 sama dengan 8/12. Kalau kita tarik garis lurus ke bawah, bisa kita simpulkan ini adalah pecahan sama besar atau pecahan senilai. Sekarang, coba lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. 1. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Bisa kalian perhatikan gambarnya bisa seperti berikut ini. Satu benda dipecah menjadi 4 bagian, kita arsir satu bagian. Yang nomor 2, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Ini adalah gambar pecahan 2/8. Yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Seperti ini gambarnya, 12 bagian kita beri warna 3 kotak pertama. Kalau kita jadikan satu dari gambar-gambar tersebut menjadi seperti berikut ini. 1/4, 2/8, dan 3/12 adalah pecahan senilai atau sama besar. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? 1/4, 2/8, dan 3/12. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Bilangan-bilangan pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya diberikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. 1. Bagian daging yang dimakan harimau adalah 6/15. Betul. Nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang adalah 7. Menjadi pecahan 7/15. Bagian daging yang dimakan singa adalah sisa dari yang dimakan beruang dan harimau. Betul, 2/15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Bisa kalian lihat sesuai dengan gambar berikut ini. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Pernah. Nama kegiatan: membersihkan kelas dan halaman. Pembagian tugas: siswa perempuan membersihkan kelas atau di dalam ruangan, dan siswa laki-laki membersihkan halaman depan dan belakang sekolah. Ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si Kancil dan Buaya. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu.
Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah!" teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak, Kancil? Sahut buaya. "Apa kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu." Lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya, disarikan dari berbagai sumber. Buatlah akhir cerita tersebut sesuai imajinasimu. Contohnya bisa seperti berikut ini. Kancil terbahak-bahak lalu berkata, "Betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja. Mana bisa kalian makan tanpa ada usaha?" Buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, Aku akan balas semua perbuatanmu. Kancil pun pergi sembari berkata, "Terima kasih buaya, aku pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan." sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kancil, sifatnya cerdik tapi suka menipu. Buaya, hewan yang gampang tertipu. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut. Pemeran tokoh kancil yang diperankan oleh Siti. Pemeran tokoh buaya adalah Edo. Berlatihlah dan tampilkan pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.